Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita coba bahas ini ya, yang ayo berlatih halaman 71. Nah, sekarang nomor 1 dulu. Diketahui data nilai sebagai berikut. Ini ditanya mediannya ya. Median berarti nilai tengah, dan kamu harus urutin dari paling kecil dulu. Sekarang biar nggak ada yang kelewat atau nggak kelebihan, kamu bisa coret. Sekarang 6 nya ada berapa? 6 nya ada 2 ya. 1, 2. Kamu tulis 6. 6, 6. Terus 7 nya ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekarang 8 nya ada 1, 2. Ada 2. Terus 9 nya ada 1, 2. 9, 9. Dan 10 nya ada 1. Ya. Ini ada semuanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Punya kamu udah sesuai belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar ya berarti. Nah, karena ditanya median berarti nilai tengah. 10 itu kan genap ya. Kalau genap, kamu berarti bagi 2 sama rata, kiri sama kanan ya. Berarti 10 dibagi 2 itu kan 5 ya. Kamu bagi 5, berarti yang kiri 5, yang kanan 5. Nah, dapat deh. Sekarang median itu berarti tengah-tengahnya. Nih, pas di garis ini. Angka yang sebelah kiri garis dan sebelah kanan garis. Berarti mediannya itu 7 ditambah 8 dibagi 2. Itu adalah 15 dibagi 2. Berarti 7,5. Ini ya. Berarti yang B. Nah, sekarang nomor 2, diketahui data sebagai berikut. Ini ada banyak ya. Yang ditanya mean. Mean itu berarti adalah rata-rata. Ya, rata-rata. Berarti kamu jumlahin mereka semua, ini angkanya dibagi sama jumlah angkanya. Itu ada berapa? Ya, kita hitung dulu ini ada berapa angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti nanti kamu baginya sama 12. Ya, ini 12 ditambah 8 itu 20, tambah 9, 29, tambah 10, 39, tambah 11, 50, tambah 8, 58, tambah 9, 67, tambah 10, 77, tambah 9, 86, tambah 8, 94, tambah 12, 100, 6, tambah 8, 114 ya. Berarti 114 dibagi sama jumlah angka ini ya. Kan tadi ada 12. Ada 12. Nah, berarti 114 dibagi 12 itu 9,5. Ya. Nah, sekarang nomor 3. Diketahui data sebagai berikut. Yang ditanya adalah modusnya. Modus itu berarti nilai yang paling sering muncul ya. Paling sering muncul yang kamu temuin di antara angka ini, yang paling sering keluar itu angka berapa? Ya, berarti sekarang dari angka terkecil dulu atau terbesar dulu, bebas ya. Karena ini nggak perlu diurutin. Yang penting kamu tahu ada berapa itu angkanya. Ini yang angka 6. Itu ada berapa angka 6? Ada 1. Cuma 1 ya. Angka 6 itu cuma 1. Nah, sekarang angka 7. Itu ada 1, 2, 3. Ada 3. Kalau angka 8 ada 1, 2, ada 2. Dan sekarang angka 9. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Terakhir angka 10. 1, 2, 3, 4. Ya, angka 10 berarti ada 4. Nah, untuk buktiin udah benar apa belum hasil hitung kamu bisa hitung ini lagi ya. Betul tidak ada
harus sesuai jumlahnya nanti sama frekuensinya, sama banyaknya nilai ini. Berarti 1 ditambah 3 itu kan 4, tambah 2 itu 6, tambah 5 11, tambah 4 itu 15, berarti harus 15 nanti ya. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, betul ya berarti. Nah, tinggal kamu lihat nilai yang paling sering muncul, yang paling banyak itu berarti nilai atau angka berapa. Berarti ini ya, ini nilai 9 karena dia muncul sebanyak 5 kali. Ini angka 9 lagi, angka 9 lagi, angka 9 lagi, angka 9 lagi. Ada 5 tuh angka 9-nya. Ya, kalau dibandingin sama angka yang lain, angka 9 jauh lebih banyak. Berarti modusnya itu adalah 9. Nah, sekarang ini tabel berikut menunjukkan hasil ulangan IPA suatu kelas. Ini mereka ada yang dapat nilainya 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10. Terus frekuensi berarti maksudnya yang dapat nilai 5 di kelas itu 3 anak gitu. Yang dapat nilai 6 di kelas itu 7 anak. Yang dapat nilai 7 5 anak. Nilai 8 5 anak. Nilai 9 8 anak. Nilai 10 2 anak gitu. Berarti sekarang anak-anaknya ini di total ada berapa? Berapa orang? Frekuensinya 3 tambah 7 10, tambah 5 15, tambah 5 20, tambah 8 28, tambah 2 30. Berarti ada 30 anak di kelas itu. Berarti sekarang ditanya mediannya. Ya, berarti tugas kamu itu tadi ya, median. Median itu berarti 30 itu kan genap ya. Jadi kamu bagi 2. Ya, berarti ini kan dari 1 sampai 30. Nah, terus kalau dibagi 2 itu tengah-tengahnya adalah ini 15, terus ini 16 ya, berarti harus dibagi 2 kan sama. Nah, 1 ke 15 itu kan ada 15 angka ya, dari 1 2 3 4 5 6 sampai angka 15 itu ada 15 angka. Nah, ini dari 16 ke 30 juga ada 15 angka. Kamu hitung 16 nya dihitung, 30 nya juga dihitung, ada 15 angka. Nah, karena udah sama berarti ini letak medianya sudah betul ya, yaitu angka anak ke-15 dan nilai anak ke-16. Kamu tambahin ya, nilai anak ke-15 ditambah nilai anak ke-16, terus dibagi 2 nanti. Karena nilai anak ke-15 itu ini adalah ya, sekarang kamu lihat ke tabel ini lagi, anak ke-15. Karena ini kan anak 1 sampai ke 3, terus ditambah 7, berarti anak ke-10. Sekarang ditambah 5, 10 tambah 5 15. Nah, berarti anak ke-15 dapat nilainya ini 7. Nah, sekarang ini kan cuma 3 tambah 7 10, tambah 5 15. Nah, ini anak ke-16 berarti nambah sini. Nah, berarti anak ke-15 adanya di daerah sini. Berarti dia nilainya 8 dibagi 2. Nah, berarti 15 dibagi 2 itu adalah 7,5. Nah, gini ya. Berarti yang B. Nah, sekarang nomor 5. Hasil ulangan seorang murid 6, 9, 8, 6, 5, 7, 9 dan X. Yang ditanya yang diketahui dulu, jika rata-rata nilai ulangan tersebut berapa tuh? 7 ya. Maka nilai X adalah, nah, kamu diminta nyari nilai X nya, berarti X ini. Sekarang yang perlu kamu pikirin, dia ulangannya itu sebanyak berapa kali ya. Dia dapat nilai 6, terus dapat nilai 9, ulangan lagi dapat nilai 8, nilai 6, dapat nilai 5, dapat nilai 7, dapat nilai 9, dan dapat nilai X. X ini nggak diketahui, yang harus kita cari ya. Berarti dia ulangannya sebanyak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 kali. Jangan kamu bilang 7. Kalau kamu bilang 7 cuma sampai sini nilai 9, tapi yang X nya nggak dihitung. Dia ulangannya itu 8 kali.
Berarti 6 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 7 tambah 9 ditambah X. Ya, kamu tambahin semua nilainya. X ini tetap kita tulis karena yang akan kita cari. 900 dibagi sama berapa kali dia ulangan ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama dengan nilai rata-ratanya itu 7 ya. Nah sekarang kamu tambahin 6 tambah 9 itu 15 tambah 8 23 tambah 6 29 tambah 5 34 tambah 7 41 tambah 9 50. Berarti 50 tambah X ya. Tambah X per 8 sama dengan 7. Nah setelah itu ini 50 tambah X. Nah ini kamu kaliin, 8 kan posisinya di bawah, kalau 7 posisinya di atas ya, berarti 8 dikali 7 itu adalah 56. Jadi X nya kamu dapat 56 dikurang ya, ini kan positif pindah ke kanan jadi negatif, berarti dikurang 50, jadi X nya dapat 6 ini. Berarti yang X itu dia dapat nilai 6 ya. Sekarang nomor 6. Tabel berikut adalah data hasil ulangan matematika murid kelas 8A. Ada nilainya ya, dari nilai 5 sampai nilai 10. Ada juga jumlah anak yang dapatnya. Nilai 5 didapat sama 2 anak, nilai 6 didapat sama 4 anak. Sampai nilai 10 didapat sama 1 anak. Dan sekarang yang ditanya jumlah murid yang mendapatkan nilai kurang dari rata-rata adalah, berarti tugas kamu sekarang cari nilai rata-rata ya, atau nama lainnya itu mean ya, ingat kalau mean itu sama dengan rata-rata. Berarti kalau pakai lambang itu adalah sigma F dikali X. Habis itu nanti dibagi sama sigma F. Nah maksudnya sigma F dikali X itu, F ini frekuensinya, terus X itu nilainya. Berarti kamu perlu kaliin dulu ya, kamu kaliin ini 5 dikali 2. 5 dikali 2 itu kan 10, ditambah 6 dikali 4 itu 24, terus ditambah 7 kali 7 itu 49, ditambah 8 kali 6 itu 48, ditambah 9 kali 5 itu 45, terus ditambah sama ini 10 kali 1 itu 10, dan dibagi sama sigma F. Sigma F maksudnya adalah jumlahnya, jumlah frekuensinya, jumlah anak-anak yang ikut ulangan di kelas ini. Tuh 2 ditambah 4 itu 6 ya, berarti jumlah anak-anak yang ikut ulangan di kelas itu 2 tambah 4 itu 6, tambah 7 13, tambah 9 tambah 6 itu 19, tambah 5 ya, ini 6 tadi, terus 13, 19, 24, 25 ya, berarti ada 25 anak. Nah sekarang kamu tambahin semua, 10 ditambah 24, terus ditambah 49, terus ditambah 48, ditambah lagi 45, dan ditambah lagi 10. Itu adalah 186 dibagi sama 25. Itu 7,44 ya, 7,44. Nah berarti ini adalah rata-ratanya. Rata-ratanya 7,44. Yang ditanya
berapa anak, berapa murid ini yang dapat nilai kurang dari rata-rata. Kurang dari rata-rata ya. Karena tadi kamu udah dapat rata-ratanya itu ini 7,44, berarti yang kurang dari 7,44 adalah nilai ini ya. Kalau 8 kan udah pasti lebih, 9 juga udah pasti lebih, 10 juga. Nah, yang kurang dari rata-rata itu yang ini nilai 7. Walaupun dia sama-sama 7 ini, tapi harusnya itu rata-ratanya 7,44, ada komanya. Tapi kalau ini anak-anak ini cuma nilainya 7 pas, berarti dia termasuk kurang dari rata-rata. Terus 6 juga, 5 juga. Ya, berarti itu adalah ada berapa anak. Berarti yang kurang dari rata-rata ini yang nilainya 7, nilainya 6, dan yang nilainya 5. Itu 2 ditambah 4, 6 ditambah 7, 13. Ya, berarti 13 anak. Nah, sekarang nomor 7. Pada ulangan IPA kelompok murid yang terdiri dari 8 orang, punya rata-rata 78. Ya, berarti 8 orang murid, nilai rata-ratanya itu 78. Nah, kelompok lain yang terdiri dari 4 murid berbeda, punya nilai rata-rata 84. Ya, berarti terus yang ditanya nilai seluruh murid digabungkan, rata-ratanya berapa? Ya, ada kata-kata digabungkan ya, berarti nanti kamu perlu jumlahin, terus dibagi sama jumlah semua anaknya. Nah, terus ini ya, 4 murid itu rata-ratanya 84. Berarti kamu kaliin 78 dikali 8. Itu adalah 624. Nah, terus 84 dikali 4 itu 336. Karena kamu jumlahkan. Ini berarti 0, 1, terus ini 6, ini 9. Nah, 960 dibagi sama jumlah semua anaknya. Jadi kan dia bilang seluruh murid digabungkan nilainya tadi. Yang awalnya ada 8 orang, terus ditambah 4 orang. Berarti 8 tambah 4 itu kan 12 ya. Ini berarti 96 dibagi 12 itu 8, tambahin 0-nya 1. Jadi 80 rata-rata nilai mereka. Nah, sekarang rata-rata 4 bilangan ganjil berurutan itu adalah 20. Bilangan ganjil terbesarnya adalah ya. Berarti bilangan ganjil itu kan yang kamu tahu, misalnya 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 gitu terus ya. Yang penting intinya kalau ganjil nggak bisa dibagi 2. Nah, sekarang dia bilang rata-rata 4 bilangan ganjil berurutan adalah 20. Berurutan, berarti maksudnya kayak gini ya, 1, 3, 5, 7. Nggak bisa kamu bilang 1, terus 9, terus 13, terus 25 gitu. Itu betul sih ganjil, tapi nggak berurutan. Dia mintanya berurutan. Nah, berarti karena kita nggak tahu itu angka ganjilnya berapa aja, kamu bisa misalin pakai N boleh, pakai X boleh, apapun ya. Misalnya pakai N berarti kan kalau ganjil itu tadi yang ya, yang ada angka misalnya 135 ya. Berarti nggak bisa kamu bagi sama 2. Ini contohnya, dan banyak lagi. Nah, ini kalau angka yang ganjil terus berurutan ke angka ganjil selanjutnya itu kan jaraknya 2 ya. 1 ditambah berapa supaya 3 gitu, ditambah 2. Terus selanjutnya 3 ditambah berapa biar 5, ditambah 2 juga. 5 ditambah berapa biar 7, tambah 2 juga. Seterusnya mereka bakal selisihnya 2 gitu. Harus kamu tambah 2. Ya, perbedaannya itu 2. Berarti kan dia bilang rata-rata 4 bilangan ganjil berurutan, berarti ada 4 bilangan. Misalnya bilangan ganjil yang paling kecil kita tulis N.
terus ditambah sama bilangan ganjil yang kedua, itu berarti kan N tambah 2. Kenapa N tambah 2? Karena misalnya ganjil yang pertama itu angka 1, berarti ganjil yang selanjutnya kan harus berurutan, berarti itu 3 ya. Nah 1 ke 3 itu kan harus ditambah 2. Nah, terus sekarang bilangan ganjil ketiga itu berarti N ditambah 4. Nah kenapa sekarang? Karena misalnya kayak tadi bilangan ganjil pertamanya itu 1, supaya ke bilangan ganjil ketiga itu 5 ya, karena harus berurutan ini misalnya. Terus ganjil ketiganya itu adalah 5. Nah 1 ke 5 itu kan berarti harus ditambah 4, misalnya ini N tambah 4. Nah terus berarti bilangan ganjil ke 4-nya itu adalah N ditambah 6 ya. Oke, ini bilangan ganjil pertamanya 1 ditambah berapa supaya 7 ya, akan ditambah 6. Terus dibagi sama itu ada berapa angka? Ada 4 ya, 4 angka, 4 bilangan, dan rata-ratanya itu 20. Berarti cara kamu carinya, ini kamu gabungin yang sama-sama huruf itu kan N ya, N ditambah N 2N, N ditambah 2N ditambah N 3N, terus 4N ya. Berarti N nya ada 4 gitu maksudnya. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4N. Berarti 4N ditambah, baru sekarang yang sama-sama angka 2 tambah 4 itu 6, tambah 6 12. Nah, sama dengan ini kamu kaliin lagi, kali silang kayak tadi. Ini 4-nya akan di bawah dikali sama yang di atas, yaitu 20. 4 dikali 20 itu 80. Karena 4N sama dengan 80 dikurang ya. Ini kan 12-nya positif, ke kanan jadi negatif, dikurang 12. Berarti 4N itu sama dengan 80 kurang 12 itu adalah 68. Dapat N-nya 68 dibagi 4. 68 dibagi 4. Ini 68 dibagi 4 itu adalah 17 ya gini. Nah tapi yang ditanya bukan itu ya, ditanyanya bilangan ganjil terbesar. Tadi kan kita misalin ya, kalau bilangan ganjil pertamanya itu yang paling kecil ini N. Nah kalau bilangan ganjil pertamanya itu adalah N itu 17, berarti bilangan ganjil terbesarnya ini adalah N tambah 6 ya, berarti N ditambah 6. N nya itu 17 ditambah 6 berarti 23. Nah ini coba ya untuk kamu cek itu betul apa tidak. Nah tadi itu kan N nya kita udah dapat ini 17, terus ditambah ini N tambah 2, berarti 17 tambah 2 itu 19. Terus bilangan ganjil ketiganya N tambah 4, berarti adalah 17 tambah 4 itu 21. Terus bilangan ganjil terbesarnya N tambah 6, itu 17 tambah 6 adalah 23. Nah kalau kamu tambahin ini semua, 17 tambah 19 tambah 21 terus ditambah 23, ini berarti 17 tambah 19 tambah 21 tambah 23 itu adalah 80. Nah terus kan harus dibagi 4 ya, karena ini rata-rata yang diketahui, dan ada 4 bilangan ganjilnya, berarti 80 dibagi 4 adalah 20. Benar ya, ini 20 sesuai sama yang dikasih tahu di soal, rata-ratanya itu 20. Nah sekarang nomor 9, nilai rata-rata dari berat badan 30 murid 9B adalah 48 kilo. Jika ada tambahan 6 murid baru, maka rata-ratanya menjadi 44. Berat rata-rata murid baru adalah, ini ya, berarti kamu kaliin ini dulu ya, 30 murid ini yang awalnya dikali sama
ini rata-rata berat badan mereka dulu 48. 30 dikali 48 itu adalah 1440. Nah, terus ini ada tambahan 6 orang murid, maka rata-ratanya menjadi 44. Nah, kalau nambah 6 murid, awalnya itu ada 30 murid, terus ditambah sama 6 nih, ada murid baru, jadinya kan 30 tambah 6 itu 36 ya, 36. Nah, dikasih tahu kalau rata-ratanya jadi 44 kilo. Sekarang kamu kaliin 36 dikali 44 itu adalah 1584. Nah, yang ditanya berat rata-rata murid baru, berarti ini kamu kurang dulu yang besar kurang yang kecil ya, yang setelah ada murid baru dikurang sama yang awalnya. Nah, berarti 1584 dikurang sama 1440, itu hasilnya 144. Nah, belum selesai, kan dia nanyanya berat rata-ratanya. Berarti 144 ini kamu bagi sama murid barunya tadi ada 6 orang. Ya, 144 dibagi sama 6 orang. Berarti 24 kilo. Nah, harusnya ini ya, berat rata-rata murid barunya itu 24. Nah, kita tambahin sini aja, 24 kilo. Nah, ini. Nah, sekarang 10. Tinggi rata-rata 11 orang adalah 168 cm. Ya, 11 orang itu 168. Berarti kita kaliin dulu. 168 dikali 11 itu 1848. Nah, terus setelah satu orang keluar dari kelompok tersebut, satu orang keluar ini, berarti tadi awalnya ada 11 orang, keluar satu, berarti 11 dikurang 1, jadi tinggal 10 orang ya, 10 orang. Nah, pas satu orang itu keluar, berarti tinggal 10 orang, rata-ratanya berubah jadi 167,5. Jadi 167,5. Nah, sekarang kamu kaliin lagi. 167,5 dikali 10. Berarti 1675. Nah, terus kamu kurang, karena dia nanya tinggi orang yang keluar itu adalah, ya kan cuma satu orang yang keluar. Berarti kita kurang. Yang tadinya awal ada 11 orang tuh. Nah, terus keluar satu orang, jadi tinggal 10 orang. Berarti kamu kurangi, jadinya ini 3, ini 7, ini jadi tinggal 7 kan, kurang 6, 1. Dan ya, berarti tinggi orang yang keluar itu 173 cm.